Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas tentang arah pergerakan anatomi. Setelah sebelumnya, kita membahas tentang eksis bidang penting dalam bidang anatomi dan istilah-istilah yang digunakan dalam bidang anatomi. Pada arah pergerakan anatomi ini, kita juga akan mempelajari beberapa istilah yang sering digunakan dalam mempelajari anatomi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan istilah flexio dan extensio. Kedua istilah ini merupakan dua istilah yang berkebalikan. Jadi pada fleksi, yaitu gerakan menekuk sendi atau memperkecil sudut. Kemudian pada ekstensi merupakan gerakan meluruskan sendi atau memperbesar sudut. Ada istilah lain yang juga digunakan pada fleksi ekstensi. Yang pertama adalah laterofleksi, yaitu pergerakan tubuh ke arah samping. Untuk contoh dari istilah fleksi dan ekstensi bisa kita perhatikan pada sendi lutut, ya. Kita perhatikan pada sendi lutut ini, gerakan fleksi tadi sudah kita bahas bahwa artinya adalah memperkecil sudut. Ya, jadi di sini akan membentuk sudut yang lebih kecil dibandingkan pada saat posisi kaki diluruskan atau gerakan ekstensi. Ya, pada gerakan ekstensi tadi artinya adalah memperbesar sudut. Jadi ketika diluruskan, maka posisi kaki kita dalam sudut yang lebih besar atau sekitar 180 derajat. Untuk contoh selanjutnya, di sini berkaitan flexio dan extensio pada sendi siku. Ya, jika pada gerakan awal posisi tangan kita diluruskan, kemudian kita gerakkan ke arah depan, berarti itu contoh dari gerakan flexio pada sendi siku. Kemudian ketika posisi tangan kita seperti ini ditekuk atau sekitar 90 derajat, kemudian kembali kita luruskan, maka disebut dengan gerakan extensio. Berapa sudut yang dibentuk? Yaitu sekitar 180 derajat. Jadi sudut yang dibentuk akan lebih besar dibandingkan pada gerakan flexio. Untuk contoh selanjutnya yaitu pada tangan, telapak tangan. Jadi ketika telapak tangan kita menggenggam, itu berarti merupakan gerakan fleksi. Kemudian ketika posisi telapak tangan kita terbuka seperti ini, berarti itu adalah gerakan ekstensi. Nah, ini contoh untuk flexio dan extensio pada ibu jari. Ketika ibu jari kita ditekuk, ya, ditekuk mengikuti arah panah yang berwarna merah ini, berarti itu adalah gerakan fleksi. Kemudian untuk gerakan ekstensi ibu jari, ketika ibu jarinya dalam posisi yang terbuka. Ini juga ada beberapa contoh dari istilah fleksi dan ekstensi, baik pada kepala, kemudian telapak tangan, lengan, kemudian kaki kita, ya.
Jadi lengan, kemudian pada daerah kaki. Ada istilah tambahan yang perlu kita pahami selain dari istilah fleksio dan ekstensio, yaitu hiperekstensi. Jadi kita perhatikan, saya contohkan untuk daerah kepala. Jadi posisi kepala kita menunduk, berarti itu istilahnya adalah gerakan fleksi. Kemudian lurus, posisi lurus, berarti gerakan ekstensi. Kemudian jika kepala kita arahkan ke bagian belakang, berarti itu adalah istilah dari hiperekstensi. Ya, jadi kita bisa pelajari untuk lengan, ya. Jadi kalau lengan kita gerakkan atau gerakkan ke arah depan, itu berarti fleksi. Kemudian dalam kondisi yang lurus seperti ini, berarti itu adalah ekstensi. Kemudian ketika lengan kita gerakkan ke arah belakang, berarti hiperekstensi. Sama dengan pada daerah siku, tadi sudah sempat dijelaskan bahwa ketika menekuk, siku kita tekuk ke arah depan, berarti itu adalah fleksi. Kemudian jika diluruskan, berarti ekstensi. Nah, pada siku ini, untuk gerakan hiperekstensi tidak ada. Jadi karena memang kita tidak akan, posisi tangan kita ketika hanya berhenti pada posisi yang diluruskan dan tidak bisa digerakkan ke arah yang lebih jauh dari ketika posisi diluruskan. Nah, beda lagi pada telapak tangan. Ya, posisinya ada fleksi, kemudian ekstensi, kemudian hiperekstensi. Karena telapak tangan kita bisa diarahkan ke depan, kemudian diluruskan, kemudian diarahkan ke belakang. Seperti ini berarti itu adalah hiperekstensi. Pada kaki kita, ini juga sama. Jadi ada fleksi, kemudian ekstensi, kemudian hiperekstensi. Ya. Untuk lutut ini hanya ada istilah fleksi, kemudian ekstensi. Jadi tidak ada istilah hiperekstensi. Karena posisi kaki kita tidak bisa ditekuk kembali, jadi hanya posisi ditekuk dan diluruskan. Tidak ada gerakan yang lebih jauh lagi atau yang disebut dengan istilah hiperekstensi. Kita lanjut untuk istilah abduksio dan adduksio. Abduksio di sini diartikan bahwa pergerakan ekstremitas menjauhi garis tengah tubuh dalam bidang koronal. Sedangkan adduksio merupakan pergerakan ekstremitas mendekati garis tengah tubuh dalam bidang koronal. Agar lebih mudah dalam mengingat perbedaan antara istilah abduksio dan adduksio, kita ingat dari kata D. D di sini berarti dekat, ya. Jadi dekat artinya yang mendekati atau gerakan yang mendekati bagian tengah tubuh. Sedangkan abduksio berarti kebalikannya, yang menjauhi bagian tengah tubuh. Kita perhatikan pada gambar sebagai contoh. Di sini ada istilah abduksio. Abduksio berarti tadi yang menjauhi. Nah, kita perhatikan tanda panah. Jadi, tangan kita awalnya berada pas di samping tubuh kita, kemudian kita gerakkan menjauhi tubuh kita atau bagian tengah tubuh kita, maka disebut dengan gerakan abduksio. Sedangkan adduksio berarti gerakan yang awalnya tangan kita dalam posisi yang jauh dari bagian tengah tubuh kita, kemudian diarahkan mendekati bagian tengah tubuh kita. Dekat, mendekati bagian tubuh kita, berarti adduksio bahu.
Kemudian kita lanjutkan sebagai contoh untuk sendi panggul. Nah, abduksio berarti artinya menjauhi ya. Jadi posisi ini adalah posisi abduksio. Sedangkan adduksio ketika posisi kaki diluruskan karena sudah mulai mendekati bagian tengah tubuh. Itu untuk lebih mudah membedakan antara abduksio dan adduksio. Nah, ini ya. Abduksio berarti menjauhi ya, menjauhi bagian tengah tubuh. Sedangkan adduksio berarti mendekati bagian tengah tubuh. Ini untuk contoh adduksio dan abduksio pada ibu jari. Jika mendekati berarti adduksio, tapi jika menjauhi bagian tengah jari tengah kita, berarti itu istilahnya adalah gerakan abduksio. Untuk lebih jelasnya, nah ini untuk lebih jelasnya bisa kita perhatikan jari tengah sebagai bagian tengah dari jari kita, dan perhatikan arah panah. Jadi ketika arah panah mengarah ke bagian jari tengah ini, berarti posisi jari-jari kita itu dirapatkan ya. Karena dirapatkan berarti istilahnya adalah gerakan adduksio atau mendekati jari tengah di sini ya. Kemudian untuk abduksio jari, ini kita perhatikan tanda panahnya mengarah keluar semua. Jadi posisi jari-jari kita dalam posisi yang terbuka. Jadi menjauhi jari tengah. Sehingga istilahnya adalah gerakan abduksio jari. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan istilah rotasio. Apa rotasio? Nah, rotasio sendiri adalah pergerakan bagian tubuh yang mengelilingi sumbu panjangnya. Bagaimana? Istilahnya itu ada dua untuk rotasio. Yang pertama adalah rotasio medial, kemudian rotasio lateral. Rotasio medial merupakan permukaan anterior yang menghadap medial. Nah, perhatikan anterior itu kalau kita bahas pada video sebelumnya, artinya adalah bagian depan. Ya, jadi bagian depan dari lengan kita ini menghadap ke arah medial. Medial itu artinya tengah. Jadi diarahkan ke arah tengah. Ini bagian tengah tubuh kita. Jadi kalau misalnya diarahkan ke arah tengah, berarti itu istilahnya adalah rotasio medial sendi bahu. Sebaliknya, jika permukaan anterior atau permukaan depan, ini ya, permukaan depannya ini ya, menghadap lateral, lateral itu berarti ke arah samping, ya. Berarti kalau misalnya diarahkan ke arah menghadap ke arah samping seperti ini, berarti itu adalah rotasio lateral sendi bahu. Ini sebagai contoh ya, pada sendi bahu rotasio lateral posisinya seperti ini. Lateral itu samping atau bagian tepi. Kemudian selanjutnya yaitu istilah pronasio dan supinasio, atau ada yang lebih dipersingkat hanya pronasi dan supinasi. Ya, pronasio rotasi. Rotasi berarti gerakan melingkar, termasuk dari pronasi dan supinasi merupakan salah satu bentuk juga dari rotasi lengan bawah sehingga telapak tangan menghadap posterior. Ingat bahwa posterior artinya bagian belakang. Kemudian supinasi, rotasi lengan bawah sehingga telapak tangan menghadap anterior. Anterior artinya adalah bagian depan. Nah, rotasi berarti kan diputar ya.
Jadi pronasi dan supinasi, kalau tadi contohnya itu pada bahu, nah ini contoh pronasi dan supinasi pada lengan bawah. Ya, jadi diarahkan kalau yang terbuka terlentang seperti ini berarti supinasi. Ya, supinasio lengan bawah. Tapi kalau misalnya dalam kondisi ditengkurapkan, telapak tangannya ditengkurapkan seperti ini, ya, atau punggung tangan berada di atas, berarti istilahnya adalah pronasio lengan bawah. Nah, ini ya, jadi diputer, ya, perhatikan. Ya. Kalau misalnya diputar, posisi lengan bawah diputar sehingga telungkup seperti ini, berarti istilahnya adalah pronasi. Tapi jika diputar kemudian posisi telapak tangan kita atau lengan bawah kita ini dalam posisi yang ditelentangkan seperti ini, berarti itu adalah istilah dari gerakan supinasi. Kemudian kita lanjutkan ke istilah sirkumduksio. Sirkumduksio merupakan kombinasi gerakan fleksio, abduksio, ekstensio, dan adduksio. Masih ingat? Untuk fleksio berarti artinya adalah memperkecil sudut. Kebalikannya apa? Ya, ini ya. Kebalikannya adalah ekstensio atau memperbesar sudut. Kemudian tadi istilah abduksio. Abduksio berarti menjauhi bidang tengah tubuh. Kemudian adduksio. Adduksio itu artinya adalah mendekati bidang tengah tubuh. Gerakannya seperti apa? Jadi melingkar. Ya, posisi tangan diarahkan keluar ke arah lateral, kemudian melakukan gerakan melingkar. Ya, seperti ini berarti itu merupakan gerakan atau gerak sirkumduksio. Kemudian istilah selanjutnya adalah inversio dan eversio. Inversio merupakan pergerakan kaki sehingga telapak kaki menghadap ke arah medial. Ingat, medial artinya adalah ke arah tengah. Ya, nah, berarti ke tengah atau ke arah dalam. Kemudian eversio, pergerakan kaki sehingga telapak kaki menghadap ke arah lateral. Ya, berarti lateral berarti ke arah tepi atau ke arah luar, eversio. Sebagai contoh, nah ini. Jadi ketika kaki kita digerakkan ke arah dalam seperti ini sesuai dengan tanda panah, berarti itu istilahnya adalah inversio. Sebaliknya untuk gerakan kaki ke arah luar, ya, ke arah lateral, berarti itu istilahnya adalah eversio. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham, silahkan langsung komen di kolom komentar. Kemudian jika ada masukan dan ada beberapa penyampaian yang kurang tepat